Dipermalukan Bodo Glimt, eksperimen Christian Cifu berakhir pahit. Christian Cifu menjadi sorotan setelah Inter Milan kalah 1-3 dari Bodo Glimt dalam laga penting leg pertama babak playoff Liga Champions 2025-2026, Kamis, 19 Februari 2026, dini hari waktu Indonesia Barat. Kekalahan ini dinilai sebagai akibat dari keputusan berani yang tidak berjalan sesuai rencana. Menurut laporan media Italia melalui El Interista, pelatih berusia 45 tahun itu dianggap melakukan kesalahan sendiri. Ia disebut terlalu berani mengambil risiko dalam pertandingan yang menuntut pendekatan hati-hati dan seimbang. Cifu tidak dapat memainkan Denzel Dumfries, Hakan Calhanoglu, dan Davide Fratesi dalam laga tersebut. Absennya tiga nama itu memang memengaruhi keseimbangan tim. Namun situasi tersebut dinilai bukan alasan untuk melakukan perubahan drastis. Beberapa keputusan dalam menentukan starter justru dianggap tidak perlu. Cifu mencadangkan Piotr Zielinski yang sedang dalam performa apik. Ia juga tidak menurunkan Jan Bisek yang tampil konsisten dalam beberapa laga sebelumnya. Lautaro Martinez cedera betis. Inter Milan terancam selama sebulan. Lautaro Martinez harus menepi setelah mengalami cedera betis saat Inter Milan bertandang ke markas Bodo Glimt. Cedera tersebut terjadi dalam laga leg pertama playoff Liga Champions 2025-2026. Menurut laporan Calcio Mercato melalui FC Inter 1908, Lautaro berpotensi absen hingga 1 bulan. Informasi tersebut semakin memperburuk situasi Inter menjelang leg kedua. Cifu terpaksa menarik Lautaro pada pertengahan babak kedua. Kamera televisi menangkap sang pemain memegangi bagian pahanya tidak lama setelah jeda. Momen tersebut langsung memicu spekulasi tentang tingkat keparahan cedera. Lautaro tampak kesakitan sebelum akhirnya digantikan. Konfirmasi Cifu seusai laga memperjelas situasi yang dihadapi tim. Ia menyebut cedera tersebut terlihat serius dan memerlukan pemeriksaan lanjutan. Francesco Pio Esposito yakin Inter bisa comeback saat lawan Bodo Glimt. Penyerang Inter Milan, Francesco Pio Esposito, meyakini timnya masih memiliki peluang besar untuk melakukan aksi comeback meski dikalahkan Bodo Glimt. Meskipun berhasil mencatatkan namanya di papan skor, penyerang lincah tersebut mengaku tidak puas dengan performa pribadinya di lapangan. Ia merasa seharusnya bisa memberikan kontribusi yang lebih maksimal bagi kemenangan tim tamu. Saya rasa sulit untuk menentukan kapan pertandingan ini lepas dari genggaman kami. Gol kedua dan ketiga mereka datang secara berurutan dan memberikan pukulan telak bagi kami. Ini adalah kekalahan yang sangat sulit, tapi untungnya kami memiliki kesempatan lain. Kami harus segera melupakannya. Masih ada leg kedua, dan aksi comeback sangat mungkin dilakukan, ujar Pio Esposito. Francesco Pio Esposito juga memuji kekuatan tim lawan yang dinilainya seringkali dipandang sebelah mata oleh banyak pihak. Kehebatan Bodo Glimt saat bermain di kandang sendiri memang sudah terbukti dengan mengalahkan tim-tim besar Eropa. Marotta buka suara soal peluang Inter pulangkan Aleksandar Stankovic. Alexander Stankovic meninggalkan Inter Milan untuk bergabung dengan klub Brugge pada musim panas tahun lalu setelah gagal mendapatkan tempat reguler di tim utama di San Siro. Saat itu, klub asal Belgia tersebut mendatangkannya dengan harga transfer senilai 9,5 juta euro. Penampilan apiknya lantas membuat Inter tertarik untuk memulangkan Stankovic di musim panas mendatang. Peluang Inter untuk memulangkan Stankovic sangat besar karena mereka memiliki klausul pembelian kembali senilai 23 juta euro. Inter juga membutuhkan tambahan gelandang baru mengingat Davide Fratesi kemungkinan akan meninggalkan Giuseppe Meazza karena kesulitan mendapatkan menit bermain secara reguler. Belakangan, Giuseppe Marotta mendapatkan pertanyaan terkait peluang Inter memulangkan Stankovic di musim panas mendatang. Marotta mengakui bahwa pihaknya memiliki klausul buyback untuk Stankovic. Namun untuk saat ini, ia mengaku enggan untuk membahas potensi kepulangannya ke Italia. Dia adalah putra klub, dan dia bermain sangat baik. Kami memiliki klausul pembelian kembali, dan itu bukan kebetulan. Meski demikian, masih terlalu dini untuk membicarakannya sekarang. Kami akan mengevaluasi apa yang harus dilakukan. Dia adalah pemain kami, dan dia memiliki pengalaman hebat di Liga Belgia dan di Liga Champions. Tutup sang presiden klub. Kiper Tottenham terbuka gabung Inter pada bursa transfer musim panas. Fabrizio Romano mengungkapkan bahwa Guglielmo Vicario terbuka untuk bergabung dengan Inter pada bursa transfer musim panas. Kiper Tottenham tersebut disebut menjadi target utama Nerazzurri untuk musim depan. Romano memastikan nama Vicario berada sangat tinggi dalam daftar incaran Inter. Ia juga menyebut ada keterbukaan penuh dari sang pemain untuk menerima proyek yang ditawarkan klub Serie A tersebut. Situasi ini membuat peluang transfer semakin terbuka. Meski belum ada negosiasi resmi dengan Tottenham, Inter disebut akan bergerak dalam waktu dekat untuk mengamankan kiper baru.
Vicario berada sangat tinggi dalam daftar Inter. Ada keterbukaan penuh dari Vicario terhadap Inter. Dia sepenuhnya terbuka untuk bergabung dengan proyek Inter, ujar Fabrizio Romano. Media Italia, gol Piotr Zielinski jadi poster Scudetto Inter di musim ini. Gol kemenangan Piotr Zielinski dalam pertandingan derby di Italia melawan Juventus disebut sebagai poster Scudetto bagi Inter Milan musim ini oleh media Italia. Media Italia memuji Piotr Zielinski sebagai pahlawan kemenangan dramatis 3-2 Inter Milan atas Juventus. Gol penentu yang dicetaknya dianggap sangat ikonik dan bisa menjadi poster resmi keberhasilan Nerazzurri meraih gelar Liga Italia musim ini. La Gazzetta dello Sport menulis bahwa pertandingan ini tidak akan pernah dilupakan oleh para penggemar sepak bola. Gelandang asal Polandia tersebut berhasil mengukir sejarah baru dalam babak panjang pertemuan kedua tim besar di Italia tersebut. Sepakan menyusur tanah menggunakan kaki kiri dari jarak jauh itu mengamankan 3 poin yang sangat berharga. Gol ini digambarkan sebagai tembakan tajam yang memberikan poin emas bagi tim dalam persaingan ketat menuju tangga juara. Gol tersebut memiliki makna personal yang sangat mendalam bagi Piotr Zielinski setelah masa sulit di musim pertamanya. Ia kini semakin berkembang pesat di bawah asuhan pelatih Inter Milan, Christian Chivu, yang memberikan kepercayaan penuh. Liverpool berpeluang besar boyong Denzel Dumfries di musim panas. Jadi bidikan Liverpool, bek sayap Inter Milan. Denzel Dumfries dilaporkan memiliki klausul rilis khusus yang akan aktif di jendela transfer musim panas nanti. Laporan dari Italia menyebutkan bahwa klausul rilis tersebut bernilai sekitar 25 juta euro. Angka ini dinilai sangat terjangkau bagi klub-klub besar Premier League yang ingin memperkuat sektor bek kanan mereka. Klausul ini kabarnya hanya akan berlaku selama periode tertentu sepanjang bulan Juli 2026. Hal tersebut memberikan tekanan sekaligus kepastian finansial bagi manajemen Nerazzurri jika sang pemain memutuskan untuk hengkang. Klausul ini kabarnya hanya akan berlaku selama periode tertentu sepanjang bulan Juli 2026. Hal tersebut memberikan tekanan sekaligus kepastian finansial bagi manajemen Nerazzurri jika sang pemain memutuskan untuk hengkang. Pemain yang baru kembali berlatih setelah mengalami cedera pergelangan kaki ini merupakan pilar penting tim. Kemampuannya dalam memberikan tusukan dari sisi sayap sangat sesuai dengan skema permainan menyerang yang atraktif. Inter siap kirim Davide Fratesi ke Atletico Madrid demi Nicolas Gonzalez. Inter Milan berencana melakukan tukar guling pemain dengan menawarkan Davide Fratesi ke Atletico Madrid demi mendatangkan Nicolas Gonzalez. Inter Milan sudah mulai merancang rencana transfer besar untuk bursa musim panas mendatang. Masa depan gelandang Davide Fratesi kini menjadi pusat perhatian utama dalam strategi bursa transfer klub peraih Scudetto tersebut. Pemain asal Italia itu sebenarnya menarik banyak minat selama bursa transfer musim dingin Januari lalu. Klub-klub seperti Juventus, Atletico Madrid, hingga Nottingham Forest terus memantau situasi pemain bernomor punggung 16 tersebut. Laporan dari Corriere della Sera menyebutkan bahwa BP Marotta dan Piero Ausilio sedang menjajaki opsi pertukaran. Mereka ingin menawarkan Fratesi kepada Atletico Madrid demi mendapatkan tanda tangan penyerang sayap, Nicolas Gonzalez. Wacana tukar guling ini sebenarnya sempat muncul di bulan Januari lalu, namun belum menunjukkan kemajuan signifikan.